Oke, selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas soal nomor 31 sampai 37. Jadi kamu simak penjelasan dari Ibu ya. Nomor 31. Di sini kita bisa lihat ada petunjuk ya, teks petunjuk cara memasak nasi dengan rice cooker. Jadi di sini siapa yang pernah membantu mama atau papahnya memasak nasi? Kamu bisa belajar dari teks ini ya. Nah, kita lihat pilihannya karena ada yang cukup menarik yang Ibu temukan di pilihannya. Oke, kita lihat pilihannya ini. Urutan petunjuk cara membuat nasi dengan rice cooker yang benar adalah, nah yang menarik di sini kan, waktu penjelasan video sebelumnya ya, di sini ada yang mirip. Semuanya diawali dengan pilihan nomor 4 atau kalimat nomor 4. Berarti awalnya sudah pasti nomor 4. Kemudian kita lihat 3, 1, 3, 1. Oh, berarti setelah itu kalau tidak kalimat ketiga, berarti kalimat nomor 1. Kita lihat pilihannya. Yang mana yang cocok ya? Setelah takar beras secukupnya, berarti harusnya cuci. Jadi nomor 3, berarti antara pilihan A atau pilihan C. Setelah kita lihat, oh ternyata ada lagi yang berbeda, 5 atau 1. 5 colokan kabel, yang 1 masukkan ke dalam rice cooker. Lebih cocok mana? Kamu harus lihat di kalimat sebelumnya. Di kalimat nomor 3 itu cuci beras. Kalau cuci beras berarti kamu harus kalimat berikutnya itu harus apa lagi yang dilakukan dengan beras itu. Jadi yang cocok adalah kalimat nomor 1, masukkan ke dalam rice cooker. Karena kalau kalimat nomor 5 itu kurang cocok. Karena sebelumnya adalah mencuci beras. Jadi jawabannya untuk di sini adalah yang C. Oke. Kita lanjutkan lagi di nomor 32. 32 juga sama ya, mengurutkan kalimat, tapi di sini untuk teks narasi. Di sini ada teks narasi yang acak, kamu harus mengurutkan menjadi teks narasi yang baik, sehingga menjadi paragraf narasi yang baik. Nah, kalau kamu lihat pilihannya itu juga sama. Depannya 2. Berarti kalimat nomor satunya atau kalimat pertamanya itu harus kalimat nomor 2. Tanggal 8 Mei adalah ulang tahun Mita. Ya, lalu berikutnya pilihannya mana? 4, 5. Kalau tidak 4 berarti 5. Tanggal 8 Mei adalah ulang tahun Mita. 4, ia ingin merayakannya dengan cara yang tidak biasa. Yang 5, saat hari ulang tahunnya tiba, ia mengunjungi panti asuhan di kotanya. Kayaknya lebih cocok 4 ya untuk lanjutannya ya. Berarti 2, 4. Berarti kalau tidak A, jawabannya yang C. Kemudian kita lihat lagi 1 dan 5. Yang lebih cocok mana? Kalimat berikutnya. Kalau kamu lihat di sini. Yang lebih cocok adalah yang kalimat nomor 5. Kenapa? Karena ini lompat jadinya. Ia merayakan ulang tahun di panti asuhan itu. Berarti kan sebelumnya, kalimat sebelumnya harus sudah menjelaskan tentang panti asuhan. Jadi urutannya 2, 4, 5. 2, 4, 5 mana? C juga. Untuk berikutnya kamu bisa ngecek. Memeriksa lagi boleh. Tapi kalau kamu terburu-buru, kamu bisa menggunakan cara seperti ini. Ya. Jadi jawabannya nomor 32 adalah yang C. Nah, ini ungkapan. Ya, Ibu bacakan kalimatnya. Pulang dari Semarang, Tante membawakan aku titik-titik. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah sebenarnya kalau ungkapan, kamu selain harus mengingat ini pilihannya, ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa, kamu juga bisa lihat dari isi kalimatnya atau kontennya dari kalimat tersebut. Di sini jawaban yang tepat adalah membawakan hadiah, membawakan oleh-oleh ya. Nah, yang ungkapan oleh-oleh pilihan yang mana? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah yang A, buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Kalau tangan kanan, orang kepercayaan. Panjang lengan, orang yang suka mencuri. Tangan dingin, berarti dia ahli atau dia bisa mengerjakan apapun. Itu tangan dingin. Oke,
Ada pertanyaan mengenai ungkapan? Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan nomor 34. Oke, nomor 34. Di sini ada teks petunjuk lagi, tapi ini untuk es kelapa muda ya. Bukan itu yang lagi viral sekarang tuh dalgona coffee ya. Siapa yang udah nyoba dalgona coffee? Ibu belum nyoba nih. Nah, kita balik lagi ke teksnya. Di sini ada petunjuk membuat sesuatu, yaitu es kelapa muda yang siap dinikmati. Es kelapa muda siap dinikmati, kalimat 3, berarti ini udah pasti terakhir ya, 3 ya. Nah, untuk di sini kita bisa lihat lagi nih pilihannya nih, karena pilihannya cukup menarik. Sama seperti yang nomor 31 dan 32. Pilihan-pilihannya itu udah ada polanya. Kita lihat ya pilihannya ya. Nah, di sini kamu bisa lihat teksnya atau kalimat-kalimatnya itu ada di punyamu sendiri ya, supaya tidak bingung. Di sini ada 5. Iya, karena kalimat yang nomor 5 ini tentang menyiapkan apa saja bahan-bahannya ya. Ada es kelapa muda, gula jawa, dan segala macamnya. Lalu ada 4, 2, 4, 2. Kamu harus lihat mana yang paling cocok berikutnya, 4 atau 2. Nah, berikutnya baru nih. Sama, 2, 4, 1, 1. 2, 4, 1, 1. Mana berikutnya? Apakah 4 dulu apa 2 dulu nih yang ini nih, yang kalimat nomor 2-nya. Sebentar ya, Ibu lihat dulu ya. Setelah Ibu cek lagi tadi kalimatnya, itu kalimat berikutnya yang lebih cocok adalah yang 2. Karena setelah menyiapkan benda-benda itu, bahan-bahannya, kamu masukkan kelapa mudanya, lalu tambahkan di kalimat nomor 4 ya. Berarti 5, 2, 4. Udah tahu nih jawabannya berarti yang B, 5, 2, 4, 1, 3. Tadi kita udah pastikan ya, kalimat nomor 3 itu harusnya yang terakhir. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 35. Ibu akan bacakan teksnya dulu ya. Pukul 5, kami sampai di asrama Pondok Gede. Kami segera mandi, sarapan, dan mempersiapkan diri karena bus akan berangkat pukul 7 tepat. Walaupun masih mengantuk karena perjalanan jauh, kami tetap semangat dan penasaran. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, nah, di sini kalau kamu lihat pilihannya sebenarnya gampang. Kenapa? Kamu bisa lihat di sini. Kalimat sebelumnya, ini sebelum yang kosong maksudnya ya. Sebelum yang kosong itu ada karena bus akan berangkat pukul 7 tepat. Berarti harusnya kalimat berikutnya itu ada hubungannya dengan ini. Bus berangkat atau jamnya, yaitu pukul 7 tepat. Karena berikutnya itu tidak ada kalimat tentang tujuannya atau apa yang kegiatannya, karena langsung walaupun masih mengantuk karena perjalanan jauh. Jadi harus yang mengarah pada kedua hal itu. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Ini. Karena itu ya ada pukul 7 bus berangkat langsung di sini. Jadi nomor 35 jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 36. Ibu bacakan, ini pidato. Seringkali melihat murid-murid yang membuang sampah sembarangan. Tentu kita sebagai warga sekolah tidak mau melihat sampah tersebut berserakan di mana-mana. Kalimat yang tepat untuk melengkapi melengkapi pidato tersebut adalah, Ibu sampai salah ngomong ya. Pidato ya. Untuk melengkapi pidato tersebut adalah mana? Kita lihat pilihannya. Yang A, sampah tadi juga dapat mencemari lingkungan sekolah kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang B, sampah tersebut dapat menyebabkan wabah penyakit di lingkungan masyarakat. Yang C, marilah kita menyuruh murid-murid membuang sampah pada tempatnya. Yang D, sampah tersebut harus segera dibersihkan oleh tukang kebun. Mana yang lebih tepat? Ini tentang apa? Tentang kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sekolah ya, karena ini ada tulisannya, warga sekolah tidak mau melihat sampah tersebut berserakan. Jadi jawabannya adalah yang A. Lebih tepat di sini, yang A. Sampah tadi juga dapat mencemari lingkungan sekolah kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Begitu. Kenapa
Yang A, nah ada hubungan ini sama sekolah ya. Terus, apakah yang C juga salah? C benar atau salah C? Nah, yang C itu juga bisa. Marilah kita menyuruh murid-murid. Tapi di sini, ini karena tidak ada konteksnya ya. Ini pidatonya ini disampaikan kepada murid-murid atau kepada guru-guru atau kepada siapa. Jadi kalau misalnya kita ini disampaikan di depan murid-murid, berarti yang A. Murid-murid warga sekolah ya. Semua warga sekolah berarti yang A. Tapi kalau ini pidatonya disampaikan tidak ada murid-murid, misalnya cuman guru-guru atau staf sekolah, berarti yang C. Begitu. Ya. Kita lanjutkan nomor 37. Nomor 37 ini deskripsi gambar binatang ya dari sini. Gambar apa sih nih? Semut ya. Oke, Ibu udah baca pilihannya. Kamu harus sudah baca juga ya. Ibu memastikan kamu harus sudah baca. Nah, dari pilihannya ini kita bisa lihat mana yang lebih cocok. Yang pertama, yang pasti kalimat pertamanya itu harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi kalau nggak A, yaitu yang D. Karena B dan C itu jiwa sosialnya yang kurang. Ini semut-semut itu jiwa sosialnya tinggi. Kenapa? Pertama benar nih ya, nomor A ini. Pertama, mereka bersalaman ya dengan antenanya kalau mereka ketemu. Atau yang D, mereka saling bekerja sama. Tapi di sini kamu harus deskripsikan berdasarkan gambar. Jadi kalau di sini gambar ya semutnya lagi mengangkat bahan makanan. Jadi yang lebih cocok adalah yang D. Ya, jadi jawaban nomor 37 adalah yang D. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal dari Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan kamu tanyakan di Post Edmodo. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan dan rajin cuci tangan ya. Sampai jumpa.